Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan materi mengenai memahami metode dan teknik pembelajaran TIK berbasis tutorial di SD. Adapun anggota dari kelompok 5 yaitu Nadia Kasudistia dengan NIM akhir 120, M. Dimas Yanuardana dengan NIM akhir 124, Titin Fatina dengan NIM akhir 130, Ahmad Fairuz dengan NIM akhir 133, dan Ihda Aulia Aldiba dengan NIM akhir 143. 2.1 Pengertian tutorial. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, tutorial adalah pembimbingan kelas oleh seorang pengajar atau tutor untuk seorang mahasiswa atau kelompok mahasiswa. Sedangkan menurut Omar Hamalik, tutorial diartikan sebagai bimbingan pembelajaran dalam bentuk pemberian bimbingan, bantuan, petunjuk, arahan, dan motivasi agar para mahasiswa belajar secara efisien dan efektif. Pemberian bimbingan yang dimaksud ialah dengan membantu siswa memahami pelajaran serta memecahkan masalah. Petunjuk berarti memberikan arahan kepada siswa agar tujuan pembelajaran tercapai. Dan motivasi berarti memberikan dorongan kepada siswa dalam mempelajari modul pembelajaran, mengajar tugas yang diberikan serta mengikuti penilaian. Titik 2. Metode dan teknik pembelajaran. A. Metode. Menurut De Jamar dan Effendi, Calamalan dan Wardani 2013, metode pembelajaran adalah suatu cara yang dipergunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam kegiatan belajar mengajar. Metode diperlukan oleh guru agar penggunanya bervariasi sesuai yang ingin dicapai setelah pembelajaran berakhir. Jadi metode pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Semakin baik metode yang digunakan, semakin efektif pula pembelajaran. Yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran ada 10. Yang pertama, metode ceramah, metode tanya jawab, diskusi, stimulasi, penugasan, metode karya wisata, inquiry, eksperimen, metode tutorial, dan juga metode problem solving. Dalam pembahasan kali ini, saya akan membahas mengenai metode tutorial, yaitu cara penyampaian bahan pembelajaran yang telah dikembangkan melalui modul, sehingga dapat dipelajari secara mandiri oleh siswa. Siswa juga dapat mengkonsultasikan masalah-masalah ataupun kemajuan yang ia temui secara periodik. Selain ada metode, juga ada teknik. Teknik merupakan cara seseorang dalam mengimplementasikan suatu metode, sedangkan teknik pembelajaran merupakan langkah-langkah yang ditempuh dalam metode untuk mengelola kegiatan pembelajaran. Sehingga, dari dua hal tersebut dapat disimpulkan bahwa teknik merupakan langkah-langkah sistematis dari metode pembelajaran yang ditempuh guru untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dan teknik dan juga metode merupakan bagian dari strategi pembelajaran. Dan dua hal ini, teknik dan juga metode merupakan satu kesatuan. Menurut Supri Hatiningrum, berdasarkan pandangan beberapa ahli di atas, tanpa unsur-unsur penting dalam teknik pembelajaran, yaitu merupakan implementasi dari metode, yang kedua ada jabatan operasional dari metode, dan yang ketiga prosedur pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Kemudian, metode dan teknik pembelajaran TIK berbasis tutorial sebelumnya sudah dibahas mengenai metode dan teknik pembelajaran. Metode tutorial dalam program pembelajaran berbasis komputer ditujukan sebagai pengganti sumber belajar. Pada metode ini, sumber belajar diberikan melalui teks, grafis, audio, animasi menarik yang biasanya ditampilkan melalui monitor yang juga dapat memberikan latihan soal, sehingga jika jawaban siswa itu benar, maka ia dapat melanjutkan ke soal selanjutnya. Tutorial dalam pembelajaran komputer ditujukan sebagai pengganti tutor atau manusia. Adapun juga bagian yang terdapat pada metode tutorial antara lain
Yang pertama, presentation of information, yaitu penyajian informasi, dan yang kedua ada question of response, yaitu pertanyaan dan respon, dan yang ketiga ada judging of response atau pertimbangan respon. Yang keempat ada providing feedback about response atau pemberian respon. Yang kelima ada remediation atau perbaikan, dan yang terakhir ada sequencing lesson segment. Sekian materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun juga bagian yang terdapat pada metode tutorial antara lain yang pertama presentation of information, yaitu penyajian informasi, dan yang kedua ada question of response, yaitu pertanyaan dan respon, dan yang ketiga ada judging of response atau pertimbangan respon. Yang keempat ada providing feedback about response atau pemberian respon. Yang kelima ada remediation atau perbaikan, dan yang terakhir ada sequencing lesson segment. Sekian materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi selanjutnya yaitu metode dan teknik pembelajaran TIK berbasis tutorial. Dalam menjalankan metode pembelajaran tutorial terdapat beberapa struktur, yaitu yang pertama ada menyajikan materi pelajaran, yang kedua memberikan pertanyaan ataupun masalah yang perlu dipecahkan, yang ketiga menganalisis jawaban peserta didik, yang keempat memberikan feedback atau umpan balik, dan yang kelima memberikan latihan untuk meminta peserta didik. Maksudnya yaitu memberikan latihan kepada siswa guna untuk melakukan unjuk kemampuan yang telah dipelajarinya. Nah, dan selanjutnya yaitu ada pola pengoperasian dalam pembelajaran model tutorial. Antara lain, 1. Komputer menampilkan materi pembelajaran. 2. Siswa diharap untuk memberikan respon. Yang ketiga, respon dari siswa tersebut dapat dievaluasi oleh seorang fasilitator ataupun siswa lainnya, sehingga timbul diskusi dalam suatu pembelajaran tersebut. Dan yang keempat, melanjutkan atau mengulangi tahapan sebelumnya. Ada beberapa tahapan dalam pembelajaran TIK berbasis tutorial. Tahap atau langkah yang pertama yaitu langkah perencanaan. Dalam langkah perencanaan ini, hal yang harus dilakukan yaitu mempelajari modul dengan seksama dan mengidentifikasi bagian-bagian yang sulit dari isi modul tersebut. Kemudian menyusun strategi yang paling efektif agar membantu siswa untuk memahami bagian-bagian yang sulit agar lebih mudah dipahami. Langkah yang kedua yaitu langkah persiapan. Dalam langkah persiapan ini, hal yang harus dilakukan yaitu menyiapkan bahan ajar dan menyiapkan contoh-contoh penyelesaian soal atau tahapan-tahapan penyelesaian soal yang sistematis. Kemudian menggunakan contoh-contoh penyelesaian soal yang sederhana dan mudah sebagai jembatan untuk siswa menyelesaikan contoh-contoh latihan soal yang sulit. Langkah yang ketiga yaitu langkah pelaksanaan. Dalam langkah pelaksanaan ini, hal yang dilakukan yaitu mengidentifikasi siswa yang mengalami kesulitan dalam memahami modul yang telah diberikan sebelumnya. Nah, dalam proses mengidentifikasi ini, seorang guru tidak boleh meninggalkan kesan mempermalukan siswa di depan teman sekelasnya. Langkah yang terakhir yaitu langkah evaluasi dan penutupan. Dalam langkah evaluasi ini, hal yang dapat dilakukan yaitu melakukan tanya jawab untuk meyakinkan apakah siswa yang bersangkutan ini telah mengatasi kesulitannya dan memahami pelajaran yang telah diberikan. Kemudian juga dapat memberikan tugas mandiri termasuk mempelajari rujukan tambahan jika ada, dengan tujuan memantapkan dan memperluas pemahaman siswa terhadap materi yang telah dipelajari. Ada beberapa jenis media pembelajaran berbasis TIK yang dapat dimanfaatkan oleh guru sekolah dasar dalam proses pembelajaran. Media yang pertama yaitu komputer. Komputer ini dapat mengolah tampilan materi menjadi lebih menarik sehingga
Siswa akan lebih mudah memahami materi tersebut dan suasana kelas tidak akan membosankan. Media yang kedua yaitu LCD proyektor. Dalam proses pembelajaran, ketika guru membutuhkan media ajar yang harus mencantumkan gambar, maka LCD ini dapat memfasilitasi antara guru dengan murid dalam penyampaian materi yang menyertakan gambar tersebut, sehingga siswa akan lebih mudah memahami materi yang akan disampaikan. Media pembelajaran yang ketiga yaitu CD interaktif. Dalam CD interaktif ini akan membantu mempertajam pesan atau mempertajam materi yang akan disampaikan kepada siswa. Karena CD interaktif ini memiliki kelebihan yaitu lebih menarik indera dan menarik minat karena merupakan gabungan antara pandangan, suara, dan gerakan. Media yang terakhir yaitu PowerPoint. Dalam presentasi PowerPoint ini dapat menggabungkan semua unsur media seperti teks, video, animasi, grafik, gambar, dan juga suara menjadi satu kesatuan. Nah, dalam PowerPoint ini juga dapat mengakomodasi seluruh perbedaan dari gaya belajar siswa. Cukup sekian pemaparan dan penjelasan materi dari kelompok 5. Apabila ada kesalahan kata, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.